Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdi Abdullah Talib di Pojok Saintis. Selamat datang kepada teman-teman yang baru nonton ataupun yang sudah beberapa kali nonton YouTube channel saya. Oke, di sini saya akan mencoba menggali satu tema lagi, yang mana tema tersebut kemarin ada masuk di direct message Instagram saya, yang teman-teman lain bertanya, bro, bahas dong tentang aspartam. Oke, di sini saya akan mencoba mengulas singkat tentang yang namanya aspartam. Kenapa beberapa akhir ini aspartam ini menjadi primadona pembahasan di media sosial? Banyak yang menyebutkan bahwa aspartam, wah, jangan minum brand ini karena dia mengandung aspartam, bahaya tuh. Jangan minum tit, bahaya, katanya bisa merusak otak. Laporin, mengandung aspartam itu bahaya. Hati-hati mak, gulanya mengandung aspartam. Nah, kawan-kawan, ketika kita menerima pemberitaan seperti itu yang ada di media sosial, saya harap teman-teman bisa mencari lebih detail tentang aspartam. Oke, dalam beberapa catatan saya dalam dunia kimia bahan pangan, dulu di kuliah kimia, saya ada yang namanya mata kuliah kimia bahan alam. Nah, di sana ada dibahas tentang aspartam. Menurut Wahlen tahun 1998, terus Walters 2001 dan Walters 2001 dalam jurnalnya Irawati 2007, aspartam itu pertama kali ditemukan pada tahun 1965 oleh James Skettler. Aspartam terdiri dari 3 komponen, yaitu fenilalanin, asam aspartat, dan metanol. Nah, aspartam itu merupakan dipeptida metil ester, yang mana dia mempunyai rumus molekul C14H18O5N2 yang mempunyai berat molekul 294,31, berwarna putih, tidak berbau, dan merupakan bubuk kristal. Dalam dunia industri perdagangan, dia dikenal dengan nama NutraSweet, Equal, ataupun Chandra. Tapi saya tidak akan membahas terlalu spesifik dalam dunia kimia, tetapi saya ingin membahas aspartam ini seperti apa. Jadi aspartam ini saat ini dijual dengan nama dagang komersial seperti yang saya sebutkan tadi, dan telah digunakan kurang lebih 6.000 produk makanan dan minuman di seluruh dunia. Biasanya terutama digunakan dalam minuman soda dan permen. Aspartam itu berbahaya nggak sih buat tubuh? Jadi pemerintah Republik Indonesia itu sudah mengatur dalam penggunaan aspartam. Jadi menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 722 garing Menkes garing per garing 9 Romawi garing 88, kadar yang diperbolehkan untuk aspartam masuk ke dalam tubuh kita atau masuk ke dalam satu produk itu kurang lebih 500 sampai 5.500 mg per kilogram. 500 sampai 5.500 mg per kilogram produk. Nah, banyak di luaran aspartam itu bisa menyebabkan kanker, aspartam itu menyebabkan sakit kepala, aspartam itu menyebabkan penumpukan formaldehid yang bisa merusak otak. Sangat riskan buat kita semua ketika
kita hanya menjudge sampai sana tanpa kita mengetahui lebih lanjut. Jadi aspartam itu pemanis yang bisa disebut sebagai rendah kalori. Jadi aspartam mempunyai manfaat juga sebagai pengganti gula untuk pengidap diabetes, tapi masih dalam kadar yang diperbolehkan. Ingat, dalam kadar yang diperbolehkan, bukan untuk sembarangan. Itu ya berita buat nyenangin kita lah, yang dalam kehidupan kita sangat banyak kita minum atau makan dari yang bersumber aspartam. Aspartam juga banyak dikonsumsi dalam tubuh kita dan segala macam hal makanan. Aspartam itu merupakan senyawa yang bisa menghantarkan pada sistem saraf. Apabila jumlahnya berlebih, dia akan menimbulkan gejala vertigo, depresi, dan kaburnya penglihatan. Tapi ingat, apabila dalam takaran yang berlebih. Jadi aspartam itu dapat disimpulkan senyawa kimia, zat aditif yang digunakan sebagai pemanis buatan dan sering ditambahkan ke dalam jajanan anak-anak. Karena pemanis ini hanya memerlukan 1/200, 1/200, itu lebih sedikit. Dan seperti yang saya bilang, aspartam itu merupakan pemanis yang rendah kalori dibandingkan gula biasa. Oke, bagaimana kira-kira pendapat teman-teman? Aspartam berbahaya atau tidak? Silahkan tulis coret-coret di kolom komentar. Jadi kepada teman-teman semua, apabila masih menerima berita yang tentang aspartam, kita juga harus menilai dari sisi industri. Dan semua di negara kita itu sudah diatur tentang penggunaannya, apalagi sudah ada peraturan Menteri Kesehatan. Tetapi ada juga efek-efek dari aspartam yang memang sudah dijelaskan dari beberapa literatur yang sangat banyak. Nah, apakah ada solusi kepada kita atau kepada adik-adik kita, kepada anak-anak untuk menghindari aspartam? Ya mau tidak mau kita harus yang namanya membiasakan mengkonsumsi makanan sehat, mengurangi kebiasaan jajan adik kita yang mengandung zat pemanis buatan terutama aspartam. Sebaiknya kita harus meneliti dulu sebelum kita beli. Ketika kita beli minuman kemasan, itu lebih baik kita lihat komponennya itu pemanis buatannya terbuat dari apa? Apakah aspartam atau pemanis buatan yang lain? Nah, karena apabila terjadi efek yang ditimbulkan, maka kita lebih baik segera untuk berkonsultasi dengan dokter. Jangan memberikan obat ketika kita ada efek tersendiri, langsung memberikan obat yang sesuai menurut kita. Jangan. Lebih baik kita berkonsultasi kepada dokter. Oke, kesimpulannya adalah aspartam itu adalah zat pemanis buatan yang memiliki rasa lebih manis 188 sampai 200 kali daripada gula biasa dengan konsentrasi yang sama. Aspartam itu lebih sering dimasukkan ke dalam bahan makanan dan minuman bersoda. Oleh karena itu sering dijumpai di jajanan anak sekolah maupun jajanan yang ada di pasar maupun supermarket. Yang kedua, aspartam itu apabila dikonsumsi berlebihan akan berdampak terhadap kesehatan kita, apalagi anak-anak, terutama akan menyebabkan penyakit neurologis yang mana bisa mempengaruhi kerja syaraf, sistem, dan otak. Untuk menghindari
bahan aditif aspartam dari jajanan anak-anak ataupun dari kita sendiri, sebaiknya kita mengkonsumsi makanan sehat atau membuat sendiri jajanan dari rumah yang lebih bersih dan sehat, yang mana komposisinya pun kita tahu apa yang kita bikin, apa yang kita makan, ataupun pada adik-adik kita semua. Oke, itu penjelasan saya tentang aspartam. Dan kembali, aspartam sudah mempunyai peraturan Menteri Kesehatan, kadar yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, diperbolehkan untuk dikonsumsi dengan kadar tertentu sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena kita berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan mau kita dipecah dengan berita media sosial yang banyak hoax, tetapi itu sangat menyesatkan bagi kita. Itu saja buat teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan diri menonton penjelasan di Pojok Saintis Abdi Abdullah Thalib. Saya akan kembali dengan tema yang lain. Boleh teman-teman coret-coret di komentar saya mau dibahas tentang apa, atau teman-teman boleh mengunjungi Instagram saya @abdithalib, ABDITHAHLIB. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, like and share. Terima kasih sudah mendukung channel saya. Salah hilap, mohon maaf. Tetap sehat, berada di rumah selama wabah virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.